Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menegaskan bahwa target timnya tetap sama meski menghadapi tantangan berat di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan telak 0-4 dari Jepang pada laga sebelumnya membuat skuad Garuda harus berjuang keras untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen. Saat ini, Indonesia berada di dasar klasemen dengan defisit 5 gol. Meski begitu, Shin Tae-yong tetap optimistis dan menyatakan target timnya masih berada di peringkat 3 atau 4 untuk meraih tiket playoff. Memang dari awal saya targetkan peringkat 3 atau 4. Jadi, masih ada harapan, ujar Shin Tae-yong seusai laga kontra Jepang. Saya dan para pemain akan berusaha lebih baik lagi agar kita bisa masuk ke peringkat tersebut, ditambahnya. Pertandingan selanjutnya akan menjadi momen penting bagi Timnas Indonesia. Pada Selasa, 19 November 2024, Rizky Ridho dan kawan-kawan akan menjamu Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Puluhan ribu supporter diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi skuad Merah Putih. Shin Tae-yong yakin timnya masih bisa menjadi kuda hitam di grup ini, merujuk pada hasil imbang di pertemuan pertama dengan Arab Saudi pada September lalu. Kala itu, Indonesia mampu mencuri 1 poin di kandang The Green Falcons. Saya sangat percaya pada tim dan para pemain saya. Kami akan terus berusaha menjadi kuda hitam di grup ini, tegas Shin. Bek Timnas Indonesia, Kelvin Verdong, menilai bahwa efektivitas permainan menjadi kunci dalam laga melawan Arab Saudi. Ia menekankan pentingnya memanfaatkan peluang sebaik mungkin dan memperbaiki koordinasi pertahanan. Kami harus bisa mencetak gol dari peluang yang didapatkan. Selain itu, kami juga harus lebih rapat di pertahanan agar tidak memberikan ruang kepada lawan, ujar Kelvin. Jika berhasil meraih kemenangan, Indonesia berpotensi keluar dari posisi juru kunci, mengingat Bahrain akan menghadapi lawan sulit, Australia, dan Cina menjamu pemuncak klasemen, Jepang. Laga melawan Arab Saudi menjadi ujian krusial bagi Timnas Indonesia untuk menjaga asa lolos. Dengan dukungan penuh dari supporter di SUGBK, skuad Garuda diharapkan mampu tampil maksimal demi meraih kemenangan. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengakui bahwa skuad Garuda kalah kelas dari Jepang setelah kekalahan 0-4 di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat malam, menunjukkan dominasi Jepang yang berada jauh di atas Indonesia secara kualitas. Selamat kepada Jepang dan pelatih kepala Haji Memoriyasu. Mulai dari peringkat FIFA hingga kualitas tim, kita memang kalah, ungkap Shin Tae-yong. Jepang saat ini menempati peringkat ke-15 dunia, sementara Indonesia berada di urutan 130. Shin mengapresiasi kerja keras para pemainnya yang telah mempersiapkan diri secara maksimal untuk menghadapi salah satu raksasa Asia. Namun, kekompakan dan kolektivitas permainan Jepang terlalu sulit untuk dihentikan oleh Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menyoroti peluang emas Ragnar Oratmangoen di babak pertama yang gagal dimanfaatkan dengan baik. Menurutnya, jika peluang tersebut menjadi gol, hasil pertandingan mungkin bisa berbeda. Jika gol tercipta, mungkin hasilnya berubah. Tapi, saya tidak mau mencari alasan karena kita kalah, tambah Shin. Kini, Timnas Indonesia harus segera bangkit untuk menghadapi Arab Saudi di laga berikutnya. 3 poin pada pertandingan Selasa, 19 November 2024, nanti di SUGBK akan menjadi kunci untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Kekalahan dari Jepang menjadi pembelajaran penting bagi skuad Merah Putih. Shin Tae-yong memastikan timnya akan melakukan evaluasi dan mempersiapkan diri lebih baik demi meraih hasil maksimal saat melawan Arab Saudi. Dukungan penuh dari supporter tanah air tentu diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi Timnas Indonesia. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berakhir pahit bagi Garuda. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat malam, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor telak 0-4. Gol keempat Jepang tercipta di menit ke-69 melalui Yukinari Sugawara, pemain yang kini membela Southampton di Liga Inggris. Sugawara memanfaatkan celah sempit untuk melepaskan tembakan yang gagal diantisipasi kiper Martin Paes. Sebelumnya, Jepang sudah mencetak 3 gol di babak pertama dan awal babak kedua. Gol pembuka hadir di menit ke-34 setelah Justin Hubner tak sengaja menjebol gawang sendiri akibat tekanan dari Daichi Kamada. Takumi Minamino menggandakan keunggulan Jepang di menit ke-39 lewat umpan akurat dari Kaoru Mitoma. Di awal babak kedua, tepatnya menit ke-49, Hidemasa Morita menambah gol bagi Samurai Biru,
memanfaatkan kesalahan dari Martin Paes. Indonesia pun tertinggal 0-3 sebelum akhirnya Sugawara menggenapkan kemenangan Jepang menjadi 0-4. Meskipun bermain di hadapan puluhan ribu supporter, timnas Indonesia tampak kesulitan menahan serangan bertubi-tubi dari Jepang. Pelatih Shin Tae-yong menurunkan formasi 3-4-3 dengan Martin Paes di bawah mister gawang, namun strategi ini belum mampu mengimbangi intensitas permainan lawan. Sementara itu, Jepang menunjukkan kekuatan penuhnya dengan komposisi pemain andalan seperti Kaoru Mitoma, Takumi Minamino, dan Daichi Kamada. Tim asuhan Hajime Moriyasu kini memimpin grup C dengan koleksi 13 poin dari 5 pertandingan, sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu raksasa Asia. Bagi Indonesia, kekalahan ini menambah derita setelah hanya meraih 3 poin dari 5 laga, hasil dari 3 kali imbang dan 2 kekalahan. Posisi Garuda semakin terpuruk di dasar klasemen grup C. Hasil ini menjadi pukulan telak bagi timnas Indonesia, tetapi peluang untuk bangkit masih terbuka di laga-laga berikutnya. Pertarungan seru akan segera tersaji di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Jumat, 15 November 2024. Meski timnas Indonesia bermain di kandang sendiri, Jepang datang sebagai unggulan di pertandingan ini. Mereka kini memuncaki klasemen grup C dengan 10 poin dari 4 laga. Sebaliknya, skuad Garuda masih tertahan di posisi kelima dengan koleksi 5 poin. Pada 2 pertandingan terakhir, timnas Indonesia belum meraih hasil maksimal, hanya bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dan kalah 1-2 dari Cina. Bintang Jepang, Kaoru Mitoma, mengungkapkan strategi untuk menaklukkan timnas Indonesia. Winger andalan klub Inggris, Brighton and Hove Albion, ini menyatakan Jepang harus disiplin menjalankan taktik yang diberikan pelatih Hajime Moriyasu. Meskipun Jepang unggul secara statistik, Mitoma menegaskan Jepang tidak boleh menganggap remeh Indonesia dan harus berhati-hati dengan pertahanan rapat yang mungkin diterapkan pasukan Shin Tae-yong. Dalam keterangannya kepada media Jepang, Koli, pada Kamis 14 November, Mitoma menyebutkan bahwa Jepang perlu fokus pada sepertiga akhir lapangan, area dekat gawang Indonesia. Menurutnya, kecerdikan dalam membongkar pertahanan akan menjadi kunci di pertandingan ini. Kami harus memanfaatkan karakteristik individu masing-masing pemain di sepertiga akhir lapangan. Saya pikir disitulah kami perlu bermain, ungkap Mitoma. Namun, baik Indonesia maupun Jepang sama-sama tidak akan tampil dengan kekuatan penuh. Timnas Indonesia dipastikan kehilangan bek andalan, Mees Hilgers, yang mengalami cedera hamstring saat bermain untuk klubnya. Di sisi lain, Jepang juga harus kehilangan ujung tombak mereka, Ayase Ueda, yang absen karena cedera. Dengan kondisi ini, pertandingan diprediksi tetap akan berlangsung sengit. Jepang diperkirakan akan bermain agresif untuk membongkar pertahanan Indonesia. Dengan koleksi 8 kemenangan dari 10 laga pertemuan sebelumnya, Jepang datang dengan ambisi besar. Namun, dukungan penuh dari supporter tanah air tentu diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi timnas Indonesia untuk meraih hasil positif di kandang. FIFA memuat artikel tentang 7 pemain yang patut ditunggu di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November ini. Salah satunya pemain timnas Indonesia. Laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan kembali digelar pada 14 hingga 19 November 2024 mendatang. Timnas Indonesia kali ini akan menghadapi 2 raksasa sepak bola Asia, Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Pertandingan melawan Jepang akan berlangsung pada 15 November, sedangkan saat menjamu Arab Saudi digelar berselang 4 hari. Jelang menghadapi Jepang dan Arab Saudi, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 27 pemain terbaiknya. Nama-nama seperti Jai Idzes, Martin Paes, Rizky Ridho, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangoen tetap dipanggil pelatih asal Korea Selatan ini. Namun, ada beberapa pemain yang tidak mendapatkan panggilan karena cedera seperti Asnawi Mangkualam, Dimas Derajat, Hernando Ari, dan Malik Rizaldi. Meski demikian, dia sudah memiliki pengganti dalam diri Yakob dan Yance Sayuri yang pada laga-laga sebelumnya absen karena cedera. Selain itu, ST pun dipastikan harus mencoret 1 pemain yaitu Mees Hilgers karena menderita cedera hamstring. Cedera Mees Hilgers didapat saat membela klubnya, FC Twente pada laga lanjutan Eredivisie kontra Willem II pada 2 November 2024. Akan tetapi, Shin Tae-yong mendapat kabar gembira karena Kevin Dix sudah bisa dipastikan tampil di pertandingan melawan Jepang.